Hai hai hai. Assalamualaikum. Selamat pagi anak Miss semuanya. Nah, gimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga kita semua sehat ya. Oke, hari ini kembali lagi dengan Miss Risa. Nah, hari ini kita akan belajar dengan pelajaran IPS. Materinya adalah tradisi suku bangsa. Kita tahu bahwa setiap suku bangsa memiliki tradisinya masing-masing. Sebelum kita mengetahui tradisi setiap suku bangsa masing-masing, kita harus tahu dulu, Miss, tradisi itu apa ya? Oke, akan dijelaskan. Tradisi itu adalah segala sesuatu yang sudah ada sejak lama yang diwariskan oleh nenek moyang kita dan tetap berlangsung dilakukan hingga sampai saat sekarang ini. Jadi, tradisi itu juga bisa dikatakan dengan kebiasaan yang ada sejak dulu hingga sampai sekarang ini tetap untuk dilakukan pada kelompok atau budaya tertentu. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan tradisi. Oke, di sini Miss akan menceritakan tradisi suku Banten. Nah, penasaran kan apa aja tradisinya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Yang pertama, tradisi palang pintu pagar Nusa Banten. Hal ini dikarenakan Banten sangat dikenal untuk ilmu silatnya dan juga penyebarannya tidak terlepas dari ajaran Islam. Pada saat ini pun Banten masih dikenal dengan pendekar dan jawaranya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada acara pernikahan suku Banten. Yang kedua adalah pengobatan alternatif untuk menghilangkan tanda to atau tompel yang dibawa sejak lahir. Tradisi ini dibawa oleh orang-orang terdahulu sejak 52 tahun yang lalu hingga saat ini masih dilakukan. Tradisi ini itu untuk melakukan pengobatan tanda to atau tompel yang dibawa sejak lahir yang berwarna merah, biru ataupun putih yang dipercayai oleh masyarakat Banten akan membawa dampak pada si pemilik tanda tersebut, seperti dampak kesialan pada si pemilik tanda, sehingga dilakukan pengobatan pada hari raya Idul Adha dengan penyuntikan ataupun menyuatnya. Penyakit yang dibawa oleh tanda tersebut akan hilang dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dilakukan setiap hari raya Idul Adha dan ini dilakukan di Masjid Nurul Huda, tepatnya di Kampung Banten. Dan masyarakat mempercayai bahwa setelah ini akan hilang tandanya. Kemudian yang ketiga ada tradisi yang dinamakan ketupat kunutan. Tradisi ini sudah ada dari zaman Kesultanan Banten pada malam ke-16 bulan Ramadan dan sudah menjadi tradisi warga masyarakat Banten membuat ketupat dan menamainya ketupat kunutan. Istilah kunutan karena imam membacakan doa kunut pada rakaat terakhir pelaksanaan sholat witir. Nah, itulah dia adalah tradisi yang ada di suku Banten. Menarik bukan? Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss mengenai tradisi suku Banten. Jika anak-anak Miss ada yang belum paham, boleh bertanya ya ke Miss. Assalamualaikum Miss, terima kasih Miss atas penjelasan materinya. Oh iya Miss Devi mau bertanya, apakah tradisi ketupat kunutan itu hanya boleh dilakukan oleh suku Banten saja atau boleh juga dilakukan dengan suku yang lain? Tolong jawab ya Miss, terima kasih. Halo, kembali lagi bersama dengan Miss untuk menjawab pertanyaan. Nah, Miss ucapkan terima kasih buat anak Miss Devi yang sudah bertanya. Nah, pertanyaannya adalah, Miss, apakah tradisi ketupat kunutan itu hanya boleh dilakukan oleh suku Banten saja atau boleh juga ya Miss diterapkan oleh suku yang lain? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Jadi Miss jawab ya. Memang pada dasarnya tradisi ketupat kunutan itu dilakukan oleh suku Banten, tetapi suku yang lain tetap bisa untuk melakukannya. Nah, kenapa begitu ya Miss? Contohnya aja,
di lingkungan sekitar Miss. Jadi lingkungan rumah Miss ini dia disebut dengan Kampung Banten. Tetapi tidak semua yang tinggal di Kampung Banten ini itu memiliki suku Banten. Tetapi juga ada yang suku Jawa, suku Aceh, Melayu, dan masih banyak lagi. Dan mereka juga boleh mengikuti tradisi ketupat kunutan tersebut. Nah, jadi kan ibu-ibunya itu juga bisa membuat ketupat pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan dengan mengikuti tradisi yang sudah ada di kampung ini. Jadi, suku yang lain juga boleh ya melakukannya. Oke, itu aja yang dapat Miss sampaikan. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah kalian harus menceritakan tradisi-tradisi yang ada pada suku kalian masing-masing ya. Oke, Miss tunggu videonya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Hari ini saya akan menceritakan tradisi yang ada di suku saya, yaitu tradisi Minangkabau. Di Minangkabau terdapat rumah gadang, suku Koto Limaparui yang berusia 400 tahun. Di rumah gadang ini masih berlangsung aktivitas menenun. Suku Minangkabau memiliki tradisi malam bainai, dilakukan pada malam hari sebelum pernikahan dimulai. Ada juga tradisi malamang, yaitu memasak lemang untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Yang terakhir yaitu tradisi memasak rendang dan ketupat. Demikian penjelasan tentang tradisi yang ada di suku saya. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tradisi teman kalian yang sudah ia ceritakan. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.